Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Diva Gisiratu Airia. Di sini saya akan memaparkan hasil surveillance kesehatan kerja yang sudah dilakukan pada PTX Surabaya, khususnya untuk periode 2018 sampai periode 2019. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan jelaskan dulu gambaran umum tentang perusahaan. Jadi, total pekerja yang menjadi subjek pemeriksaan kesehatan ini ada 80 orang, dengan rincian 70 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Nah, data yang dikumpulkan sebenarnya cukup lengkap, mulai dari karakteristik pekerja berdasarkan departemen, tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, asam urat, sampai keluhan pernafasan dan gangguan pendengaran. Nah, namun pada kesempatan kali ini, saya akan fokus membahas dua tema saja, yakni gangguan pernafasan dan gangguan pendengaran. Di slide ini, saya akan menampilkan hasil ronsen dada pekerja yang saya jodohkan dengan kebiasaan merokok mereka, yaitu berapa batang rokok yang dihisap perharinya. Kalau dilihat dari diagram ini, semakin tinggi diagram batangnya, artinya semakin banyak jumlah pekerja yang berada pada kelompok tersebut. Jadi diagram ini tuh bukan menunjukkan tingkat keparahan, tapi jumlah orangnya. Bisa kita lihat bahwa kelompok yang jumlahnya paling banyak itu adalah pekerja yang merokok 12 batang perharinya. Jumlahnya itu jauh lebih banyak dibandingkan kelompok yang tidak merokok sama sekali. Jadi sebenarnya dari total 80 pekerja ini, mayoritasnya adalah perokok, bukan yang non-perokok. Sementara itu, kelompok yang jumlahnya paling sedikit ada di kebiasaan merokok 5 batang per hari. Nah, dengan total 2 orang di kedua tahun. Dari total 80 pekerja yang diperiksa di tahun 2018, ada 13 orang yang hasil ronsennya itu abnormal, atau sekitar 16,25%. Kemudian di tahun 2019, angka ini turun sedikit menjadi 12 orang atau 15%. Jadi hanya berkurang satu orang saja ya. Dan secara keseluruhan ada perbaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Nah, jadi kesimpulannya secara umum kondisi pekerja relatif stabil dari tahun ke tahun. Tapi kita perlu melihat lebih detail lagi di kelompok mana saja masalah ini paling terkonsentrasi yang akan saya bahas di slide berikutnya. Nah, kalau di slide sebelumnya saya tampilkan jumlah orangnya, di slide ini saya ubah jadi persentase supaya lebih mudah membandingkan antar kelompok. Yang menarik di sini, kita bisa lihat untuk kelompok yang merokok 12 batang per hari ke atas, itu diagramnya cenderung terus naik. Artinya, semakin banyak rokok yang dihisap per harinya, semakin tinggi juga persentase pekerja yang mengalami hasil ronsen yang abnormal. Bahkan di kelompok 24 batang per hari, persentasenya itu mencapai 75% dari tahun 2018. Jadi 3 dari 4 kelompok itu hasilnya abnormal. Jadi dari sini tuh kita bisa simpulkan bahwa kebiasaan merokok yang berat memang berdampak nyata terhadap kesehatan paru-paru pekerja kita. Nah, tapi ada satu hal yang perlu saya jelaskan, yaitu kenapa di kelompok 5 batang per hari itu datanya nggak ada, atau yang 12 batang per hari itu datanya nggak konsisten naik. Nah, tidak konsisten naik seperti 12 batang ke atas. Ini karena jumlah pekerja di kelompok 5 batang per hari itu sangat sedikit, hanya 2 orang aja, seperti yang saya sudah sampaikan pada slide sebelumnya. Nah, jadi karena sampelnya itu kecil, persentasenya itu jadi kurang stabil dan tidak bisa dijadikan acuan tren yang kuat. Kemudian, temuan menarik lainnya di kelompok 0 batang per hari atau non-perokok di tahun 2018 tidak ada satupun yang abnormal. Tapi di tahun 2019 justru muncul 4 kasus abnormal di kelompok ini. Setelah kami telusuri lebih lanjut, ternyata keempat pekerja ini semuanya itu perempuan dari Departemen HRD yang notabene-nya itu bekerja di dalam ruangan, bukan di area produksi. Nah, ini tuh merupakan suatu temuan yang cukup penting dan menarik karena artinya gangguan pernafasan ini tuh ternyata nggak hanya disebabkan oleh rokok saja, tapi kemungkinan ada faktor lingkungan kerja yang lain yang juga berpengaruh. Meskipun mereka itu bekerja di dalam ruangan kantor, mereka itu juga terpapar. Berdasarkan temuan tadi, kami menyusun beberapa opsi pengendalian menggunakan pendekatan 5 hierarki K3 yang biasa digunakan dalam dunia kesehatan dan keselamatan kerja. Saya tekankan, ini bukan rekomendasi final, tapi pilihan-pilihan yang bisa dipertimbangkan oleh perusahaan sesuai prioritas kemampuan. Karena topik utama kita di sini berkaitan dengan rokok, izinkan saya jelaskan kenapa eliminasi dan substitusi untuk faktor rokok ini sulit dilakukan. Nah, eliminasi itu artinya menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya. Dalam konteks ini, eliminasi total terhadap kebiasaan merokok pekerja itu hal yang di luar kewenangan perusahaan. Karena merokok adalah kebiasaan pribadi yang sudah berlangsung lama dan menyangkut kebebasan individu pekerja di luar jam kerja. Sementara, substitusi artinya mengganti sumber bahaya dengan yang lebih aman. Ini juga sulit diterapkan karena tidak ada pengganti kebiasaan merokok yang bisa dipaksakan ke pekerja.
Selain itu, ada juga sumber bahaya lain di luar rokok, yaitu mungkin debu dan partikulat dari proses produksi. Untuk ini juga sama, tidak bisa dieliminasi ataupun substitusi, karena itu memang hasil samping dari proses produksi yang nggak bisa dihilangkan tanpa menghentikan operasional pabrik. Karena dua level pertama ini sudah nggak realistis, opsi yang lebih memungkinkan ada di 3 level berikutnya. Pertama, dari sisi rekayasa engineering, kita bisa pakai sistem ventilasi seperti local exhaust ventilation di titik-titik sumber debu atau uap kimia. Kemudian yang kedua, dari sisi administratif, perusahaan bisa menetapkan bebas rokok di area produksi dan gudang, serta membatasi jam kerja di area yang berdebu tinggi. Kemudian yang ketiga, dari sisi APD, alat pelindung diri, bisa diwajibkan menggunakan masker respirator N95 di area yang berdebu. Dan ini juga perlu diberikan ke pekerja yang non-perokok. Mengingat tadi mulai menunjukkan hasil yang abnormal, termasuk yang HRD tadi. Sekarang kita masuk pada topik kedua, yakni gangguan pendengaran, yang kami ukur lewat tes audiometri, dan kami jodohkan dengan tingkat kebisingan yang ada di area kerja masing-masing dalam satuan desibel atau dB. Kalau kita lihat dulu dari sisi jumlah pekerjanya, kelompok yang paling banyak itu ada di area dengan kebisingan 85 desibel, dengan total sekitar 55 sampai 56 di kedua tahun. Ini paling masuk akal karena 85 desibel adalah level kebisingan standar di sebagian besar area kerja. Sementara kelompok yang paling sedikit jumlah pekerjanya ada di 86 desibel, hanya sekitar 5 sampai 6 orang. Dari total 80 pekerja yang diperiksa di tahun 2018, ternyata 41 orang yang mengalami gangguan pendengaran, atau setara 51,25%. Ini cukup tinggi karena artinya lebih dari setengah pekerja kita mengalami masalah pendengaran. Yang paling mengkhawatirkan di area dengan paparan kebisingan 92 desibel, dari 10 pekerja yang ada di sana, 9 orang mengalami gangguan pendengaran. Jadi hampir semuanya terdampak, meskipun jumlah pekerja di area ini bukan yang terbanyak. Nah, namun ada kabar baiknya juga. Di tahun 2019, angka ini turun cukup drastis dari 51,25% menjadi 28,75%, atau 23 dari 80 pekerja. Khusus di area 92 desibel yang tadi, yang awalnya 9 dari 10 orang terdampak, di tahun 2019 ini turun menjadi 0 kasus atau gak ada gangguan sama sekali. Jadi, kesimpulannya, meskipun area 85 desibel memiliki jumlah pekerja yang paling banyak, justru area dengan kebisingan tertinggi seperti 92 desibel yang resikonya paling besar per individu. Dan di area inilah perbaikan paling signifikan terjadi pada tahun 2019 yang perlu kita telusuri lebih lanjut penyebabnya. Kemudian, di next slide, ini saya tampilkan datanya dalam bentuk persentase per tingkat kebisingan, supaya lebih adil dibandingkan, karena jumlah pekerja di tiap kelompok kebisingan tadi itu nggak sama. Di sini yang paling menonjol, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di area 92 desibel itu turun dari 90% di 2018 menjadi 0% di tahun 2019. Ini penurunannya itu yang paling drastis dari semua kelompok yang ada. Nah, tapi yang menarik juga kalau kita lihat di kelompok yang 86 desibel ini justru kelompok dengan jumlah pekerja paling sedikit. Persentase gangguannya tetap di 67%, sama persis di kedua tahun. Nah, artinya di area ini tuh belum ada perbaikan sama sekali, padahal tingkat kebisingannya justru lebih rendah dari 92 desibel. Jadi, kesimpulannya dari sini itu perusahaan sebenarnya sudah berhasil melakukan sesuatu yang efektif di area yang 92 desibel, sehingga gangguan bisa turun drastis. Tapi keberhasilan ini belum rata karena yang di area 86 desibel belum ada perubahan sama sekali. Jadi langkah selanjutnya, apapun intervensi yang berhasil di 92 desibel itu perlu juga diterapkan juga ke area-area yang belum membaik, terutama yang 86 desibel ini. Kemudian untuk slide berikutnya, sama seperti slide pernafasan tadi, jadi di sini kami juga menyusun beberapa opsi pengendalian berdasarkan 5 hierarki K3 untuk masalah kebisingan ini. Untuk eliminasi, ini tidak memungkinkan karena sumber kebisingan itu merupakan mesin produksi utama yang menjadi inti dari operasional pabrik. Jadi menghilangkannya itu berarti menghentikan produksi. Terus untuk substitusi sebenarnya itu bisa dipertimbangkan jangka panjang dengan mengganti mesin yang lebih senyap. Nah, tapi ini tuh pasti membutuhkan biaya yang besar. Jadi kurang realistis untuk diterapkan. Kemudian yang lebih realistis kita bisa segera melakukan dengan 3 level berikutnya, yakni ada rekayasa engineering berupa pemasangan peredam getaran atau enclosure akustik di area mesin yang bising. Kemudian ada administrative control, yakni pembatasan jam kerja di zona bising sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan pemberian earplug dan earmuff yang sesuai standar di area dengan kebisingan tinggi. Ini merupakan hierarki di tingkat APD.
Kemudian dari seluruh analisis tadi, kami merangkum beberapa rekomendasi yang menurut kami paling efektif, paling realistis, dan paling tidak membutuhkan biaya besar. Nah, saya bagi penjelasannya menjadi dua bagian, mulai dari masalah pernafasan dulu nih, baru ke gangguan pendengaran. Untuk masalah gangguan pernafasan, rekomendasi pertama yang kami tetapkan adalah kawasan bebas rokok di area kerja, khususnya di dalam gedung produksi dan gudang. Kenapa kami pilih ini dibandingkan program edukasi atau seminar bahaya merokok atau yang lainnya? Karena dari pengalaman lapangan, perokok itu sebenarnya sudah sering mendengar bahaya rokok lewat poster atau seminar atau reels dari media sosial dan sebagainya. Bahkan dari kemasan rokoknya sendiri bahwa rokok itu membunuhmu. Nah, kebiasaan ini tuh sulit diubah hanya lewat edukasi saja. Banyak yang tetap merokok meskipun sudah tahu resikonya. Dengan menetapkan kawasan bebas rokok, pendekatannya jadi berbeda. Bukan mengubah kesadaran mereka, tapi membatasi kesempatan mereka untuk merokok. Karena pekerja itu bekerja 8 jam sehari. Kalau selama itu mereka nggak bisa merokok sama sekali di area kerjanya, otomatis konsumsi rokok harian mereka pasti akan berkurang dengan sendirinya, tanpa perlu memaksa mereka berhenti total. Kemudian, rekomendasi kedua untuk pernafasan yakni mewajibkan masker N95 di area yang berdebu, khususnya untuk melindungi pekerja non-perokok yang ternyata juga mulai terdampak. Seperti temuan kita di Departemen HRD tadi, masker N95 ini penting karena bisa menyaring partikel debu halus yang nggak bisa ditahan oleh masker biasa. Jadi, pekerja yang setiap hari terpapar debu produksi tetap terlindungi meskipun mereka bukan perokok. Selanjutnya, untuk rekomendasi masalah pendengaran, rekomendasi pertama adalah memastikan durasi paparan kebisingan ini nggak lebih dari NAB yang sudah ditetapkan pemerintah lewat Permenaker nomor 5 di tahun 2018. Aturan ini cukup detail, misalnya untuk paparan 85 desibel itu maksimal diperbolehkan 8 jam kerja, untuk 88 desibel itu maksimal 4 jam, dan untuk 91 desibel maksimal 2 jam. Jadi itu semakin tinggi kebisingannya, semakin pendek waktu yang diperbolehkan untuk bekerja terpapar tanpa penggunaan alat pelindung. Nah, disinilah pentingnya rekomendasi kedua kami, yakni penggunaan earplug dan earmuff. Dan ini kami sarankan gak hanya untuk area 92 desibel saja, tapi untuk seluruh area yang kebisingannya itu sudah di atas nilai ambang batas. Alasannya, earplug dan earmuff itu terbukti bisa mengurangi intensitas kebisingan yang masuk ke telinga, sekitar 10-40 desibel, tergantung dengan jenis dan kualitasnya. Artinya, kalau pekerja di area 92 desibel memakai earplug dengan pengurangan minimal saja, paparan yang sebenarnya masuk ke telinga mereka bisa turun jadi di bawah 85 desibel. Yang artinya mereka bisa tetap bekerja 8 jam penuh dengan aman tanpa perlu dibatasi jam kerjanya. Ini sebenarnya itu lebih menguntungkan dibandingkan opsi membatasi jam kerja saja. Karena kalau perusahaan hanya membatasi durasi kerja di area bising, itu artinya pekerja harus terus-menerus dirotasi atau dipindah-pindah, yang justru bisa mengganggu alur produksi dan kurang efisien. Sebaliknya, dengan APD telinga yang tepat, pekerja bisa tetap bekerja di posisinya dengan durasi normal, tapi tetap aman secara kesehatan. Sehingga perusahaan nggak perlu kehilangan produktivitas hanya karena alasan kebisingan. Oke, sebagai penutup pembahasan, kami susun juga matriks prioritas tindakan supaya perusahaan punya gambaran yang jelas langkah mana yang harus dikerjakan duluan dan siapa PJ-nya. Untuk tindakan yang sifatnya cepat dan murah, seperti penetapan kawasan bebas rokok, pemasangan rambu, dan distribusi masker atau APD telinga, ini bisa langsung dikerjakan dalam 1-2 bulan ke depan oleh tim K3 dan manajemen. Sementara untuk tindakan yang butuh waktu dan biaya yang lebih besar, itu seperti pemasangan sistem ventilasi atau peredam mesin. Itu kami targetkan dengan rentang 3-6 bulan, dikoordinasikan oleh tim teknik bersama K3. Demikian pemaparan dari saya mengenai hasil surveillance kesehatan kerja pada PTX di Surabaya, khususnya untuk gangguan pernafasan pendengaran. Besar harapan saya, hasil dan rekomendasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.